An-najash, ya. Ini biasanya terjadi pada lelang, ya. 6 adalah an-najash. An-najash secara lugatan bermakna isarah, mendahulukan orang lain, itu isarah, ya. 6. Atau misalnya apa namanya, secara lugatan bermakna isarah, mempengaruhi, ya. Isar, ya, dari kata asar, bekas, memberikan pengaruh gitu. Nah, yang dimaksud di sini secara syariat, secara istilah, an-najash adalah isaratu raghbatin man yuridu syira'u sil'ah. Apa namanya? Memancing keinginan, memancing minat orang membeli barang tersebut. Ya. Apakah asalnya dia tidak mau beli, jadinya beli karena gara-gara pancingan, atau tadinya dia mau beli dengan harga sekian, dia malah beli lebih besar daripada itu gara-gara pancingan itu. Baik. Nah, ini apa namanya? An-najash. Kata Nabi SAW, la tanajashu. Jangan kalian saling melakukan najash. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW naha anin najash. Iya. Jadi an-najash adalah dia sengaja menaikkan harga barang, menawar barang dengan harga yang lebih tinggi, bukan untuk tujuan membeli, tapi untuk memancing orang lain, menipu orang lain agar membeli barang itu dengan harga yang tinggi. Sudah sampai sini? Nah, apapun tujuannya, hukumnya haram. Apakah tujuannya memang dia sudah kerjasama sama untuk menguntungkan pembeli, ya? Untuk apa? Untuk menguntungkan penjual sudah kerjasama, ataukah saya tidak peduli penjual dapat keuntungan, tapi saya mau menipu si fulan, menipu dia ini, musuh saya ini, ya, saya tipu dia. Saya tidak kenal penjualnya, saya tidak ada hubungan dengan penjual. Dia mau dapat keuntungan, yaitu rezeki, apa istilahnya, rezeki dia, tapi saya mau nipu dia ini misalnya. Baik. Jadi apapun tujuannya, apakah dia memang ingin memberikan keuntungan pada si penjual, ataukah hanya murni untuk menipu membuat si fulan rugi, dua-duanya apapun tujuannya hukumnya haram. Jelas ya? Dan nampak bahwa ilatnya di sini faktor eksternal juga karena memancing keributan. Karena itulah jual beli dengan cara ini, dengan cara seperti ini hukumnya sah. Jelas sampai sini hukumnya sah, tapi dia berdosa. Nah, yakni kalau orang tersebut membeli barang tersebut, ya, membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi, ya, maka jual belinya sah. Walaupun si pelaku yang memancing hukumnya apa? Berdosa. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, apakah dipersyaratkan nanti berdosa kalau dia tahu itu hukumnya dilarang? Ya, kata ada khilaf ya antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ar-Ramli mengatakan, iya, nanti hukumnya pelaku najas itu berdosa kalau dia tahu itu dilarang. Baru dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu itu dilarang, dia cuma lakukan itu, ya janjian misalnya sama pembeli gitu ya, penjual untuk dinaikkan mancing-mancing harga, dia tidak tahu kalau ternyata itu dilarang dalam Islam. Maka kata Ar-Ramli tidak berdosa. Sementara Ibnu Hajar tidak mempersyaratkan. Yani tidak mempersyaratkan dia tahu itu dilarang. Pokoknya pelakunya berdosa secara mutlak. Dia tahu atau dia tidak tahu. Kenapa kata Ibnu Hajar? Karena jelas imbasnya ini menipu orang. Dan menipu orang termasuk perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Semua orang sudah tahu menipu itu dilarang kan gitu. Bukan hanya dalam agama Islam. Ya, maka seharusnya kata Ibnu Hajar tidak perlu dipersyaratkan dia tahu itu dilarang karena sudah jelas dia tahu itu pasti ada orang tertipu. Kan begitu. Nah, jadi apakah dipersyaratkan nanti dia berdosa kalau tahu hukum ataukah tidak dipersyaratkan? Kata Ramli dipersyaratkan. Nanti tahu hukum baru dia berdosa. Kata Ibnu Hajar enggak, walaupun dia tidak tahu hukum. Toh hukum umumnya dia menipu orang, kan gitu ya. Wallahu alam bisa atau menyebabkan orang tertipu. Walaupun maksudnya bukan untuk menipu orang itu, hanya untuk memberikan manfaat kepada orang itu. Saya tidak bermaksud menipu dia, saya cuma mau menaikkan dia, berikan keuntungan misalnya. Nah, apapun tujuannya hukumnya haram dan jual belinya sah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik. Sekarang masalah berikutnya. Kita tahu jual belinya sah. Tapi boleh nggak si al-mushtari, si pembeli itu, apakah dia punya khiyar aib atau tidak? Ya kan? Dia kan merasa tertipu nih. Sekarang ketahuan bahwa ternyata harganya melonjak tinggi gara-gara dipancing-pancing. Ya. Apakah dia punya khiyar atau tidak? Ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, dia tidak punya khiyar. Kenapa? Karena sudah maklum dalam lelang seperti itu, ada yang seperti itu. Maka seharusnya dia punya kewajiban untuk mencari tahu harga barang itu sebenarnya berapa. Nah, ketika dia tidak cari tahu, itu berarti kekurangan dia sendiri. Dia muqassir.
ya. Dia muqassir, dia tidak cari tahu, sudah tahu jual beli pancing-pancing seperti ini misalnya sudah lumrah ya. Ada yang hal seperti itu, tapi dia tidak cari tahu, tidak ngecek lebih jauh, tidak cari informasi. Nah, makanya hak khiyar gugur dari dia menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Pendapat yang ghairul mu'tamad mengatakan dia punya khiyar. Yani kapan dia tahu bahwa ternyata dia dipancing-pancing dan harganya melonjak tinggi, dia punya hak untuk mengembalikan. Ini pendapat yang juga ada juga pendapat yang syah dalam mazhab tapi bukan yang mu'tamad. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Sama seperti jual beli tasriyah. Jual beli sapi gelonggongan. Ya, sapi yang ketika mau dijual diperlihatkan disuntik pakai air jadi gemuk seakan-akan ini gemuk daging. Nah, gitu ya. Atau gemuk susu misalnya, disuntikkan air ke susunya. Ya. Sehingga seakan-akan sapinya gemuk susunya. Nah, ini kan dalam jual beli tasriyah seperti ini, kapan dia beli dia bawa pulang ke rumahnya ternyata ketahuan air semua, itu boleh dikembalikan. Nah, kata pendapat ini yang muqabil asah, yang bukan yang mu'tamad, ini sama, dia kan tertipu juga. Jadi kapan dia tahu dia tertipu, dia boleh kembalikan. Sama seperti jual beli sapi yang diisi air tadi. Ya, jelas ya. Ini pendapat yang syah juga dalam mazhab, tapi yang mu'tamad adalah dia tidak punya khiyar. Kenapa? Karena dia tidak cari tahu. Dia muqassir, mencari tahu padahal itu sudah jelas pasti ada seperti itu. Maka dia seharusnya cari tahu. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab.